Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Cantika Aulia Islamia. Saya mahasiswi di Universitas Bosowa jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saya membuat podcast ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Politik Global, di mana temanya tentang rezim perdagangan dari GATT hingga WCO. Supaya lebih mudah, lebih baik kita menyebutnya GATT dan WTO saja ya guys. Nah, langsung ke sejarahnya guys. Jadi, pada akhir Perang Dunia II, dunia perekonomian internasional berubah menjadi suatu entitas yang makin luas dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh semakin terintegrasinya perekonomian dunia dan liberalisme perdagangan yang mulai diterapkan oleh beberapa negara untuk saling menjalin kerjasama perdagangan antar satu dan lainnya. Kompleksitas dan makin dinamisnya perdagangan dan moneter internasional membentuk suatu gagasan pendirian suatu organisasi perekonomian yang mendaulati terbentuknya International Monetary Fund atau IMF. Nah, IMF kemudian membentuk suatu badan khusus yakni General Agreements on Tariff and Trade atau JTT yang berfokus menyelesaikan dan mengatur persoalan perdagangan. Nah, jadi JTT itu apa? Ya, ini saya jelaskan guys. General Agreement on Tariff and Trade adalah sebagai suatu persetujuan internasional yang mengatur mengenai tarif-tarif perdagangan yang dirumuskan di Jenewa, Swiss, yang didirikan pada tahun 1948. Pembentukan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade ini dilatar belakangi oleh tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran serta diskriminasi dalam perdagangan internasional tersebut. Tetapi selama pembentukan GATT ini atau semenjak berdirinya GATT ini dirasa masih memiliki banyak kelemahan. Nah, apa saja kelemahan GATT guys? Pertama, kita sebutnya GATT saja ya guys, soalnya kita orang Indonesia biar lebih gampang juga kan. Nah, pertama, GATT hanya fokus mengenai perdagangan barang dan kurang memperhatikan tentang perdagangan jasa. Kedua, GATT bersifat ad hoc dan hanya berlaku pada jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat dijalankan secara menyeluruh. Ketiga, persetujuan-persetujuan yang diambil GATT tidak memerlukan ratifikasi oleh parlemen dari negara anggota. Dan terakhir, GATT tidak menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan mengikat jika terjadi konflik antar negara anggota GATT. Atau bisa, kalau kita bisa tangkap, ini dia kayak GATT itu dalam respon terhadap pertikaian antar negara itu kurang, dan hukumnya itu dia kurang mengikat gitu guys. Kemudian, pada tahun 1955, para anggota GATT menginginkan dirubahnya rezim tersebut. GATT secara resmi digantikan oleh WTO atau World Trade Organization pada Januari 1995 melalui negosiasi multilateral dalam Uruguay Round pada tahun 1986 hingga 1994. Dalam rezim WTO, para anggota menghendaki tidak adanya hambatan perdagangan bebas. Nah, lahirnya WTO atau World Trade Organization yang menggantikan GATT berbeda dengan GATT karena hukum dan kelembagaan struktur WTO dirancang untuk memungkinkan WTO memainkan peranan yang jauh lebih penting dari GATT dalam perdagangan internasional. Dan WTO juga memiliki aturan hukum yang lebih mengikat dari GATT. Nah, sebagai suatu organisasi internasional, WTO memiliki aturan yang lebih jelas dan legal untuk dipatuhi. Hal ini kemudian mendorong legitimasi sah yang perlu dipatuhi oleh negara-negara anggota serta perdagangan internasional. Nah, aktivitas WTO sendiri meliputi pengadaan pertemuan antar perwakilan negara anggota dengan agenda meregulasi kembali sistem perdagangan yang ada. Regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh WTO bertujuan untuk semakin membebaskan aktivitas perdagangan dan mereduksi segala bentuk tekanan dari pemerintah terhadap kegiatan perdagangan internasional. Nah, WTO di sini memposisikan untuk bertindak netral dalam mengelola persetujuan perdagangan, bertindak sebagai forum dalam negosiasi perdagangan, membantu menyelesaikan perselisihan perdagangan, meninjau kebijakan perdagangan nasional, menyediakan bantuan untuk negara berkembang dalam isu kebijakan perdagangan melalui bantuan teknis dan program pelatihan, serta bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya. Nah, sikap netral yang dipegang oleh WTO membuat WTO sebagai suatu forum yang tidak memiliki kapasitas lebih dalam memberikan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi negara-negara anggota.
Nah, gitu guys. Dan juga tidak lupa kewajiban anggota WTO terhadap perjanjian. Dikatakan setiap anggota WTO harus bersedia tunduk terhadap berbagai ketentuan-ketentuan yang ada di WTO. Bahwa setiap anggota WTO secara otomatis terikat terhadap beberapa perjanjian tertentu. Jadi bisa dipastikan WTO ini lebih terikat dibanding GATT. Itu guys. Lanjut, relasi antara WTO dan GATT. Banyak yang terkadang masih bingung terkait relasi WTO and GATT. Ada pula yang beranggapan bahwa WTO adalah pengganti GATT. Aku sih beranggap begitu juga guys. Nah, padahal sebetulnya WTO dan GATT bersifat saling melengkapi. GATT sebagai persetujuan internasional merupakan dokumen yang memuat ketentuan untuk mengatur perdagangan internasional. Sedangkan WTO merupakan organisasi internasional yang diciptakan untuk mendukung persetujuan GATT. Jadi singkatnya GATT masih tetap ada dan berlaku dengan kehadiran WTO karena pada dasarnya bentuk dari GATT dan WTO adalah berbeda. GATT adalah perjanjian sedangkan WTO adalah organisasinya. Namun, GATT bukan satu-satunya aturan dijalankan oleh WTO. Selain GATT, WTO juga berupaya untuk membuat berbagai kesepakatan lain untuk mendukung tujuan dan fungsi WTO. Seperti GATS, TRIPS, TRIMS, dan lainnya. Silahkan search di Google guys, apa itu ya. Oke, terakhir sebagai penutup, kita akan membahas perkembangan kontemporer WTO. Singkat saja ya guys. Jadi WTO merupakan suatu wadah bagi negara-negara di dunia dalam membicarakan perdagangan internasional dan juga memberikan bantuan internasional untuk meningkatkan kemajuan perdagangan negara-negara anggotanya. Hingga saat ini, WTO beranggotakan 160 negara. Jumlah ini telah mewakili sebanyak 97% perdagangan yang ada di dunia. 2/3 dari jumlah keseluruhan negara anggota WTO terdiri dari negara berkembang. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan guys. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya dapat ilmu dan kalian juga dapat ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.